Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-ayah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi di bulan Ramadan ini seperti tahun lalu, namun suasananya berbeda. Kalau tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya di tempat inilah biasa kita mengadakan buka puasa bersama pengurus Masjid Baitur Rahim dan jamaah Masjid Baitur Rahim. Di sini berkumpul, ya, ada 70 bahkan sampai 100 jamaah berada di sini. Namun sekarang keadaannya berbeda dengan adanya pandemi COVID-19 ini dan dengan adanya pembatasan skala besar saat sekarang ini yang ditetapkan pemerintah, maka kita melenggarakan kultum menjelang berbuka hanya beberapa orang saja. Namun ini tidak mengurangi rasa kehusyuan kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan juga ibadah-ibadah lainnya yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada pada tanggal 16 Ramadan. Ya, tanpa terasa kita sudah sampai 2 minggu lebih kita melaksanakan puasa Ramadan. Ini hari yang ke-16. Biasanya pada hari ini, terutama pada malam hari, itu diadakan namanya peringatan Nuzulul Quran. Apa itu Nuzul Quran? Nuzul artinya turun, Quran Al-Quran, yaitu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Peringatan Nuzul Quran biasanya diadakan ketika malam 17 Ramadan. Walaupun ada pendapat lain, sebenarnya tidak tepat dikatakan turunnya Al-Quran pada malam 17 atau pada tanggal 17 Ramadan. Ya, kenapa? Karena berdasarkan satu keterangan ya, dari Al-Quran surat Al-Qadar, ya, di mana di pembukaan saya bacakan ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah turunkan yaitu Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini banyak para ulama berpendapat, dan secara umum pendapat ulama itu mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar yaitu pada malam-malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana hadis dari Aisyah yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu dikatakan Nabi bersabda, taharrau wa fi riwayatin iltamisu, artinya carilah oleh kalian Lailatul Qadri, malam Qadar, malam kemuliaan, fil witri, di malam witir, pada saat tanggal-tanggal ganjil, minal ashril awakhir, 10 hari terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Jadi
Yang namanya Lailatul Qadar itu masuk pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, terkait dengan peringatan Nuzul Quran yang diadakan di Indonesia umumnya pada tanggal 17 Ramadan, maka kalau kita memastikan turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan itu tidak tepat berdasarkan ayat tadi, ya. Namun terlepas dari itu semua, apa yang akan kita lakukan, ya, di saat-saat kita nanti mendapatkan malam Lailatul Qadar? Itu yang paling penting. Apa yang harus kita lakukan memperingati turunnya Al-Quran? Yang jelas yang pertama, ya, dari peringatan nuzul Quran ini penting bagi kita sebagai umat Islam untuk ingat bahwa kita jangan sampai lupa dengan Al-Quran. Jangan sampai kita bahkan berpaling dari Al-Quran. Ini yang terpenting. Jangan sampai Al-Quran itu kita kebelakangkan. Jadikan Al-Quran sebagai imam kita, Al-Quran sebagai sebagai sesuatu petunjuk yang kita ikutin. Al-Quran menjelaskan fungsi dari Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Maka karena dia sebagai petunjuk, haruslah kita sebagai manusia mengikuti petunjuk tersebut, ya. Jadi yang pertama dalam memperingati nuzul Quran, jangan lupa dengan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu hanya sebagai hiasan saja. Al-Quran sebagai pajangan atau sebagai mahar ketika kita nikah. Setelah itu tidak pernah dibaca lagi. Nah, di bulan Ramadan ini mengingatkan kepada kita, ayo baca tuh Al-Quran, ya. Paling tidak di rumah-rumah kita ada Al-Quran. Jangan sampai orang Islam tidak punya Al-Quran. Bagaimana kita mau jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, kalau di rumah saja tidak punya Al-Quran, ya. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nabi mengatakan, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat pada hari kiamat, penolong bagi kita di hari kiamat. Itu yang pertama, baca Al-Quran. Jangan sampai lupa Al-Quran, karena dia akan menjadikan orang yang membacanya nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam surat Toha ayat 23 dikatakan bahwa barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, ya. Sebaliknya, waman a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari peringatanku, fa innahu, maka sesungguhnya nanti dia pada hari kiamat dia akan dikumpulkan dan dibangkitkan dalam keadaan buta. Nauzubillah min zalik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam memperingati nuzul Quran ini, ya, hendaknya kita memperbanyak doa, khususnya doa minta ampun kepada Allah. Ini diajarkan oleh Siti Aisyah dalam hadis dari riwayat Siti Aisyah, bahwa pada suatu ketika Siti Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seandainya saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Apa kata Nabi? Bacalah kalimat ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkaulah maha pemaaf, maha pengampun, tuhibbul afwa, dan kau cinta, senang kepada orang yang suka meminta maaf. Fa'fu anni, ya Allah, ampunilah, maafkanlah segala kesalahan-kesalahan saya. Ini dibaca ketika malam-malam ini, saat ini, sekarang ini, dan malam-malam selanjutnya sampai di akhir Ramadan ini, sering-sering baca doa itu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang diajarkan Rasulullah. Kenapa kita minta ampun pada Allah, minta maaf pada Allah? Karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Kita ini banyak dosa kepada Allah. Kita sering lalai, ya. Kita sering melalaikan waktu sholat, datang panggilan sholat, bukannya sholat kita malah asyik, ya, dunia, asyik mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ketika datang bulan puasa, bukannya puasa malah banyak yang nggak puasa, ya. Apalagi di saat-saat kondisi sekarang ini, di mana Allah menguji kita dengan pandemi COVID-19 ini,
Dan di mana kita lebih banyak berada di rumah, maka manfaatkan di rumah kita masing-masing. Pertama, untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, ajak istri kita, ajak anak-anak kita kumpul bersama habis maghrib, habis selesai sholat tarawih, yuk buka Al-Quran, baca Al-Quran. Yang kedua, banyak-banyakin ajaran keluarga kita untuk memperbanyak membaca doa. Ya, doa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah, supaya kita semua setelah selesai Ramadan ini termasuk orang-orang yang diampuni dosanya. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat kultum menjelang berbuka ini bisa menyadarkan kepada kita, memperingati datangnya turunnya Al-Quran bukan semata-mata kita tahu Al-Quran itu ada pedoman kita saja, namun Al-Quran itu dibaca, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa menjadi pedoman hidup kita agar kita bisa berbahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, saudara-saudara sekalian, barangkali inilah ya yang bisa saya sampaikan dalam menanti datangnya berbuka puasa. Dan mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, menerima sholat kita, dan menerima ibadah-ibadah kita yang sudah kita laksanakan, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita dari segala macam mara bahaya dan berbagai macam penyakit yang ada pada saat ini. Dan semoga Allah setelah kita selesai Ramadan menjadikan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya mungkin sebelum tutup. Ada yang mau tanyakan dari penjelasan tadi, barangkali ada yang kurang jelas. Mas Kiki gimana? Jelas? Mas Heru? Mas siapa tadi? Dedi ya? Gimana? Ada yang mau tanyakan? Jadi apa yang kita lakukan di saat sekarang ini di malam peringatan Zulquran? Memperbanyak baca Al-Quran dan memperbanyak doa. Ini yang penting ya, yang harus kita ingat. Banyak-banyakin baca Quran, banyak-banyakin doa, dan seperti diajarkan ya. Mas Heri, gimana nih? Ada yang tanyakan? Cukup ya? Insyaallah mudah-mudahan ya, walaupun cuma berapa orang yang hadir, ini sudah mewakili yang lain karena kondisi kita seperti ini. Insyaallah mudah-mudahan besok, lusa, dan seterusnya kita juga bisa seperti ini ya. Kita adakan tetap mempererat silaturahim, jangan sampai renggang silaturahim kita. Walaupun ada jarak PSBB, tapi hubungan kita tetap terjalin erat ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Sebentar lagi mau berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja. Ini aja gini.